Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mudri dengan NIM F1D2 19054 dari program studi bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri pertambangan PT Aneka Tambang Antam di Pomala. PT Aneka Tambang Antam di Pomala terdapat di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kini di Indonesia terdapat 2 perusahaan penambangan dan pengelolaan nikel. Salah satunya adalah PT Antam di Pomala. Nikel merupakan salah satu bahan galian yang punya nilai ekonomis yang tinggi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kebutuhan nikel yang semakin meningkat di samping dari kebutuhan lainnya dari persediaan terbatas. Hal ini ke eksplorasi biji nikel khususnya di Pomala, Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa endapan biji nikel di Pomala berkadar 3,00 sampai 3,50% nikel. Usaha pertambangan di masa operasi terlama di Kolaka yaitu PT Antam Pomala yang terdiri pada sejak tahun 2005 dengan luas pengelolaan tambang 1.954 ha. PT Aneka Tambang Antam Pomala. Antam merupakan salah satu perusahaan pertambangan dengan operasi yang terintegritas secara vertikal, berorientasi ekspor dan memiliki diversifikasi produk. Kegiatan Antam mencakup dari hulu ke hilir, yaitu mulai dari eksplorasi, penambangan, pengelolaan hingga pemasaran. Wilayah operasi terbesar di Indonesia kaya akan bahan mineral, memiliki cadangan dan sumber daya mineral dalam jumlah besar yang berkualitas tinggi. Strategi utama PT Antam adalah bergerak ke arah hilir untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Produk yang dihasilkan PT Antam Sulawesi Tenggara adalah ferronikel dan slag. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat pada bumi di Indonesia. Pembangunan pertambangan bertujuan untuk menyediakan bahan baku industri dalam negeri dan meningkatkan ekspor dan penerimaan negara serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Di sini, dampak negatif dari pertambangan bagi lingkungan yaitu mencemari lingkungan seperti aktivitas manusia maupun kerusakan lahan akibat pertambangan. Langkah yang dilakukan untuk menanggulangi bencana tersebut yaitu dengan restorasi lahan tambang. Restorasi adalah sebuah tindakan atau usaha guna mengembalikan dan memulihkan serta memperbaiki suatu kondisi ke bentuk semula. Cara dengan menjaga dan memelihara lingkungan sekitar tambang dan dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali, serta dengan menjaga kehidupan manusia sekitar tambangnya yang sangat perlu diperhatikan. Salah satu produk yang dihasilkan PT Tambang Antam di Pomala yaitu ferronikel. Sumber daya nikel di Indonesia diperkirakan mencapai 2,633 juta ton dengan cadangan 577 ton, yang terbesar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Komoditi nikel dikelompokkan menjadi 3 yaitu biji nikel, ferronikel, dan nikel kasar, yang mana hampir keseluruhannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Selama periode tahun 2012 sampai 2014, ekspor biji nikel mengalami fluktuasi pada setiap negara. Ferronikel umumnya digunakan sebagai bahan pemadu dan pembuatan baja. Ferronikel juga digunakan sebagai bahan baku untuk beragam industri seperti baterai, elektronik, industri antariksa, dan turbin gas, sedangkan slag digunakan untuk bahan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan PT Aneka Tambang Antam di Pomala. Perencanaan ini meliputi planning. PT Antam di Pomala memiliki suatu kerja yang saling mendukung satu sama lain untuk memproduksi ferronikel. Yang kedua, organizing, yaitu perorganisasian dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mengevaluasi sumber daya manusia yang berkompetensi. Yang ketiga, action, pelaksanaan, yaitu efisiensi, keseimbangan nilai praktikan serta mengoptimalkan tata letak dan pola aliran bahan tersebut. Terakhir, controlling, yaitu perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh karyawan mesin yang digunakan untuk memproduksi ferronikel.
Selanjutnya, solusi menanggulangi dampak aktivitas pertambangan yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dapat ditempuh dalam beberapa pendekatan. Dengan tindakan yang pertama, pendekatan teknologi dengan orientasi teknologi preventif, yaitu mengembangkan sarana atau jalur khusus untuk pengangkutan. Kedua, pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh faktor kerusakan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan administratif yaitu mengikat semua pihak dalam kegiatan perusahaan penambangan tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang keempat, yaitu pendekatan edukatif yaitu kepada masyarakat dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan dan penerangan terus-menerus serta memotivasi perubahan dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan. Kesimpulan, PT Antam Sultra adalah merancang tata letak dan pola aliran bahan ferronikel dengan baik. Hal ini dilihat dari tata letak yang berbasis produksi serta pola aliran yang berbentuk garis lurus, di mana VNI Plant 3 memiliki volume yang produksi yang tinggi dan menggunakan peralatan dan mesin khusus. Antam berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mengembalikan kondisi lingkungan, habitat flora dan fauna, serta produktivitas area pasca tambang seperti sedia kala, bahkan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itulah tadi sedikit materi mengenai PT Antam Pomala. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video singkat mengenai PT Antam di Pomala. Jalan-jalan ke tambang Antam, cek! Guys, kemarin aku berkesempatan buat lihat tambang nikel Antam di Pomala. Dan keren banget sih, dari tambang seluas 6.000 hektar ini, nikel yang dihasilkan ternyata diolah untuk barang yang bermanfaat di hidup kita. Jadi, habis ditambang, biji nikel terus diproses di smelter kayak gini. Kemudian diolah lagi jadi ferronikel yang merupakan bahan baku buat stainless steel. Stainless steel ini yang dipakai jadi barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak alat makan, alat masak dapur, sampai baterai buat berbagai alat elektronik. Wih, keren banget ya!